hasil runningnya rekan-rekan dari Visual Studio tadi berhasil kita running walaupun dari berujuk pakai demo. Nah, coba kita running ulang biar lebih upload. Kita coba running ulang. Mudah-mudahan rekan-rekan kita tunggu running ulang. Nah, berhasil running ini rekan-rekan. Proyek aplikasi Flutter demo berhasil running di Visual Studio Code. Walaupun emulatornya kita buat dari Android Studio, karena tadi kita coba buat dari Visual Studio Code mengalami hambatan. Memang pertama agak lambat ya rekan-rekan. Baik, running web di Visual Studio Code oke, running emulator di Visual Studio Code oke. Untuk selanjutnya kita coba running proyek yang kita buat di Visual Studio Code ini kita running di Android Studio. Mari kita coba. Ini kita close dulu semua. Terus emulatornya juga kita close. Terus kita buka Android Studio. Mohon maaf ya kan, ini karena RAM saya udah terlalu tipis sehingga menghambat kinerja performa
aplikasi atau ini yang kita buat. Coba kita running di Android Studio. Sebagai informasi bahwa cara pembuatan proyek aplikasi Dart Flutter ini ya kan, baik dari Visual Studio Code maupun dari Android Studio itu nggak jauh berbeda dalam pembuatannya. Ini kita coba yang proyek dari Visual Studio Code, kita coba running dari Android Studio. Dan ini adalah tadi emulator yang kita buat dari Android Studio yang bisa kita pakai atau kita terapkan di Visual Studio Code. Kemudian di sini kita munculkan, kita refresh dulu untuk menampilkan Android, emulator Androidnya. Nah, ini adalah struktur projectnya. Maaf tadi namanya aplikasi Flutter ya, aplikasi Flutter. Oke, kita buka, bukan aplikasi saya tapi aplikasi Flutter. Kita buka aplikasi Flutter. Nah ini atasnya berarti ya, ini. Oke, coba kita buka di sini. Kita pilih Android emulatornya, yaitu Android emulator Pixel 3 tadi yang sudah kita buat. Oke, terbuka. Nah ini hasil running dari Visual Studio Code tadi ya kan. Sebentar kita posisinya di sini. Ini aplikasi Flutter yang kita buat di Visual Studio Code tadi. Mau kita coba running dari Visual Studio Code. Posisinya begini dia ya, berarti coba kita pilih yang Android Pixel 3 ini. Dia posisinya masih ini ya kan, masih terlalu ini kurang. Nah, sebentar, coba kita push dulu.
Terus kita buka lagi. Kita tunggu sebentar, mana videonya. Tiba. Android Studio, oke. Nah, kita tunggu dulu sampai terbuka. Lalu kalau bener ini aplikasi Twitter bener. Kemudian kita pilih, kita tulis sebentar kalau proses. Kita pilih emulatornya, kita refresh dulu. Dia posisi masih begini nggak apa-apa, saya kanan. Oke, coba langsung kita running dari sini, kita running ulang ya rekan-rekan. Ini gambarnya masih kurang memanjang. Oke, running ya rekan-rekan. Ini running.
Oke, walaupun gambarnya masih begini, nggak masalah, biasanya juga nggak masalah. Nanti di saat kita build di HP, saya rasa tidak masalah. Oke. Poin penting juga ya rekan-rekan untuk langkah build, untuk langkah yang mungkin belum saya sampaikan di awal tadi, yaitu mengenai setting caranya ya rekan-rekan. Nanti pasti gambar gampang, tinggal ngatur. Saya mau menyampaikan yang masalah setting VTX ya, setting VTX. Setting VTX. Nah ini langkah penting juga ya rekan-rekan. Jadi untuk memperkuat kinerja performa aplikasi kita dan menampilkan emulator yang kita buat di kedua kode editor tadi, kita harus setting VTX laptop. Adapun caranya adalah sebagai berikut. Laptop kita restart, kemudian saat logo laptop muncul, silahkan setting BIOS sesuai dengan merek laptop rekan-rekan masing-masing. Contohnya seperti laptop saya yaitu Lenovo. Begitu restart muncul logo, langsung kita tekan F1 sehingga dia muncul ke menu BIOS. Setelah menu BIOS muncul, kita arahkan ke Intel Virtualization Technology. Nah, yang awalnya disable kita rubah ke enable, kemudian tekan F10 yes. Oke, ini langkah penting, jangan sampai terlewat ya rekan-rekan, karena kalau sampai terlewat kemungkinan emulator kita baik di Visual Studio Code maupun di Android Studio tidak akan berjalan maksimal dan bahkan mungkin tidak tampil. Tadi pertama kali kita membuat proyek dari Visual Studio Code. Nah, bagaimana kalau kita membuat proyeknya dari Android Studio? Sama aja rekan-rekan. Kalau kita membuat proyeknya dari Android Studio, kita tetap bisa membukanya atau merunningnya dari Visual Studio Code. Oke. Jadi walaupun proyek tadi kita buat di Visual Studio Code, tetap kita bisa running dari Android Studio.
begitu juga sebaliknya. Nah, emulatornya, jika Visual Studio Code tidak mampu untuk menampilkan emulator, kita bisa buat dari Android Studio. Nah, emulator yang kita buat dari Android Studio ini bisa kita manfaatkan untuk running project web di Visual Studio Code. Nah, ini saya tunjukkan bahwa cara pembuatan Flutter kalau dari Android Studio kurang lebih adalah begini. Kita ketik file, klik file, kemudian new, kemudian kalau new project ini adalah untuk aplikasi Android biasa. Nah, kalau untuk Flutter kita memakai yang kedua ini, new Flutter project. Kita klik. Nah, di sini nanti kita pilih Flutter, kemudian next. Nah, kemudian di sini kita tuliskan nama aplikasi yang kita buat. Misalnya seperti tadi yang kita buat di Android di Visual Studio Code, namanya adalah aplikasi underscore Flutter. Nah, lainnya menyesuaikan. Di sini kalau kita familiar Java, baru kita di sini nanti finish. Dan nanti dia akan menghasilkan struktur proyek yang seperti ini. Nah, yang kita buat di Android Studio ini, struktur proyek yang begini nih, nanti bisa kita running juga dari Visual Studio Code. Oke, terima kasih. Begitu saja informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Semoga sedikit informasi ini bermanfaat untuk rekan-rekan dan para pemirsa semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita sambung lagi di lain waktu. Saya ucapkan selamat siang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.